Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya, Ibu Hartini, sebagai dosen dari pemasaran hospitality. Nah, pada minggu keempat ini kita akan membahas tentang peran pemasaran dalam perencanaan strategi. Jadi di sini itu apa sih peran pemasaran dalam perencanaan strategi? Jadi pada bab-bab sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang perlunya secara terus-menerus bagaimana memuaskan kebutuhan konsumen yang selalu mengalami perubahan. Nah, perusahaan itu memandang kepuasan itu sebagai dasar untuk meraih sukses dengan mempraktekkan seni perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi ini adalah berorientasi pada pasar. Jadi di sini apa sih perencanaan strategis itu? Jadi perencanaan strategis itu adalah proses manajerial untuk menciptakan dan memelihara kecocokan secara layak yang terus-menerus antara sasaran, keahlian, dan sumber daya organisasi, serta peluang pasarnya yang sering mengalami perubahan berubah-ubah. Jadi tujuan dari perencanaan strategis itu adalah membantu perusahaan itu memilih dan mengorganisasikan bisnisnya dengan cara membuat perusahaan itu tetap sehat dan tidak mengalami hal-hal yang tidak terduga yang dapat mengecewakan yang biasa terjadi pada bisnis atau lini produk spesifik manapun. Nah, sekarang kita masuk ke 3 ide pokok. Nah, di sini terdapat 3 ide pokok yang mendefinisikan perencanaan strategis. Jadi, ide pertama itu menuntut pengelolaan bisnis perusahaan sebagai portfolio investasi. Dan portfolio ini menentukan bisnis apa yang patut untuk dibina, dipertahankan, ataupun dikurangi secara bertahap, ataupun dihentikan. Jadi ide pokok kedua itu adalah penilaian secara akurat potensi laba di masa depan dari masing-masing bisnis dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar. Tentunya seperti posisi dan kecocokan perusahaan. Nah, bila tidak cukup hanya menggunakan penjualan dan laba sebagai pedoman. Dan contohnya di sini seperti motel atau ins, kita bilang di sini ins. Ins itu seperti motel. Jadi motel, Hyatt, Marriott, dan Holiday Inns itu menggunakan laba sebagai pedoman untuk peluang investasinya. Maka hotel-hotel tersebut itu kemungkinan akan terus melakukan investasi terutama atau hanya pada saat hotel-hotel komersial di pusat kota dan bandara. Nah, dalam kasus Holiday Inns, misalnya investasi itu hanya pada motel keluarga. Nah, sebaliknya Marriott itu menawarkan aneka portfolio nama merek penginapan seperti Marriott Marquis, Courtyard, Fairfield Inn, dan sebagainya. Nah, untuk segmen pasar yang berbeda-beda. Nah, jadi masing-masing memiliki kita bilang portfolio yang berdasarkan nama merek. Sedangkan kalau Holiday Inn itu investasinya hanya pada motel untuk keluarga saja. Nah, seperti itu. Nah, selama ini Hyatt sebagai aktif dalam pengembangan resort dan diakui sebagai pelopor penyelenggaraan program untuk anak-anak dan remaja. Seperti adanya Camp Hyatt, terus Rock Hyatt, nah kayak gitu. Jadi dia portfolionya lebih kepada penyelenggaraan program untuk anak-anak dan remaja. Adapun Holiday Inn itu memiliki portfolio yang bervariasi atas produk-produk perhotelan. Di antaranya adanya hotel kasino dan Holiday Inn Express. Nah, kita masuk ke ide ketiga yang mendasari perencanaan strategi itu adalah strategi. Jadi perusahaan itu harus mengembangkan rencana permainan untuk masing-masing bisnis dan demi mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, apalagi tidak satupun strategi yang optimal untuk semua pesaing dalam bisnis tersebut. Jadi masing-masing perusahaan itu harus memastikan apa yang paling masuk akal jika dilihat dari sudut pandang posisi perusahaan di industri yang sama dan juga tujuannya, peluang, keahlian, serta sumber dayanya. Jadi pada industri penerbangan, misalnya itu American Airlines itu menitik beratkan pengurangan biaya sebagai penerbangan layanan penuh dan sebagai penguasa pangsa pasar global yang kuat. Sedangkan Southwest itu terus berusaha untuk memberikan layanan domestik yang berbiaya rendah dan terbatas sambil merangkul perusahaan penerbangan lainnya seperti
marketer dengan strategi yang sama. Jadi tantangan utama yang dihadapi perusahaan perhotelan atau pariwisata saat ini adalah harus mengetahui bagaimana cara membangun dan memelihara bisnis yang sehat atau baik dalam menghadapi pasar dan lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin cepat. Berdasarkan perusahaan konsultan Arthur D. Little itu mengusulkan model karakteristik bisnis berkinerja tinggi yang menunjuk pada 4 faktor, yaitu 1 adalah pemangku kepentingan atau stakeholder, 2 proses, 3 sumber daya, dan 4 adalah organisasi. Jadi tinjauan atas faktor-faktor ini akan membantu menetapkan dasar bagi studi kita tentang pemasaran strategi atau pada bab ini. Sekarang kita masuk ke pemangku kepentingan. Jadi titik awal untuk bisnis apapun itu adalah menentukan pemangku kepentingan atau stakeholder dan juga kebutuhan mereka. Nah, secara tradisional, sebagian besar bisnis itu berfokus pada pemegang saham mereka. Jadi pada saat ini bisnis itu semakin menyadari bahwa mereka itu harus memelihara pemangku kepentingan lainnya yang di sini itu termasuk adalah pelanggan, karyawan, pemasok, dan komunitas tempat bisnis mereka berada. Jadi sebuah bisnis itu setidaknya itu harus berusaha untuk memenuhi harapan minimum dari setiap kelompok pemangku kepentingan yang baru saja disebutkan tadi. Jadi, hubungan yang dinamis itu menghubungkan kelompok pemangku kepentingan. Perusahaan yang progresif itu menciptakan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi yang mengarahkan karyawan untuk terus melakukan perbaikan serta inovasi serta sebuah terobosan inovasi. Jadi hasilnya di sini adalah produk dan layanan itu berkualitas lebih tinggi sehingga menciptakan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan yang berada di tinggi. Jadi pertumbuhan juga itu menciptakan peluang untuk kemajuan karyawan. Nah, keuntungannya itu dari pelanggan yang puas berarti dapat membayar karyawan dengan upah yang adil. Nah, selaku dengan lingkaran sinergis antara pelanggan yang puas dan karyawan yang puas, itu karyawan yang puas itu menciptakan pelanggan yang puas. Jadi karyawan itu suka berurusan dengan pelanggan yang senang dan mereka tahu dari kunjungan sebelumnya. Nah, hal ini itu menciptakan lebih banyak kepuasan pelanggan yang pada gilirannya itu menciptakan lebih banyak kepuasan pemberi kerja. Jadi kelompok pemangku kepentingan yang kritis dan terkadang terabaikan adalah kelompok pemilik hotel yang dikelola oleh perusahaan pengelola hotel. Jadi perusahaan semacam itu mungkin salah satu perusahaan bendera terkenal atau yang tidak dikenal publik. Jadi banyak pemilik hotel yang sebenarnya adalah investor dan tidak ingin mengelola properti secara aktif sehingga mereka membuat kontrak dengan perusahaan manajemen hotel yang sudah berpengalaman. Yang kedua, kita masuk kepada proses. Jadi pada proses ini pekerjaan perusahaan itu dilakukan secara tradisional oleh setiap departemen. Jadi di sini organisasi itu memiliki departemen, namun terjadi masalah. Nah, masalahnya di sini apa sih? Jadi masalahnya di sini adalah departemen yang biasanya beroperasi untuk memaksimalkan tujuan mereka sendiri, namun tidak memaksimalkan tujuan perusahaan. Nah, hal ini terjadi karena adanya penghalang antar departemen. Nah, hal ini sehingga terjadilah yang namanya kerjasama antar departemen yang kurang ideal, sehingga menyebabkan pekerjaan yang kurang efektif atau terlambat dan juga adanya perubahan yang terjadi di setiap departemen. Nah, untuk memfokuskan hal ini, maka perusahaan itu akhirnya memfokuskan kembali perhatian mereka pada kebutuhan untuk mengelola proses lebih dari sekedar departemen. Jadi di sini itu mereka mempelajari bagaimana tugas berpindah dari departemen satu ke departemen yang lain, serta juga melihat hambatan yang muncul untuk menghasilkan kreativitas atau inovatif. Jadi untuk mengatasi masalah ini, maka mereka pun membangun sebuah tim lintas fungsional yang mengelola proses bisnis inti. Jadi apa sih tugas dari tim lintas fungsional ini? Kalau kita lihat berdasarkan contoh pada sebuah hotel di Las Vegas, namanya Las Vegas Hilton.
Nah, di sini karena ada terjadi masalah seperti ini juga karena kontribusi keuntungan dari berbagai segmen pasar dan bagaimana mengalami keprihatinan dan bagaimana menangani masalah hal ini. Nah, akhirnya dia pun membuat suatu terobosan baru yang namanya akuntansi hotel. Nah, di sini disebut akuntansi segmen pasar. Nah, di sini itu dia menggabungkan pemasaran dan perencanaan strategis ke dalam akuntansi. Nah, di sini dilihatnya itu bukan sebagai area dan filosofi yang berdiri sendiri. Jadi menjadi satu. Nanti ada penjelasannya. Di Las Vegas Hilton ini itu memutuskan bahwa penting untuk menentukan perpaduan optimal dari setiap segmen pasar utama sebelum memutuskan arah strategisnya. Nah, hal ini tuh memerlukan analisis antar departemen karena adanya tamu yang berbeda itu mungkin memiliki dampak yang sangat beragam pada implikasi keuntungan untuk berbagai departemen. Nah, akhirnya tim antar departemen ini pun dibentuk. Di sini itu di dalamnya ada mewakili keuangan, pemasaran, dan layanan informasi. Nah, akhirnya pada semua kepala departemen utama hotel itu maka berkontribusi pada model akuntansi segmen pasar yang baru ini. Nah, seperti itu contohnya untuk proses. Nah, sekarang kita masuk ke sumber daya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang proses ya, proses yang terjadi antar departemen. Nah, di sini untuk menjalankan proses itu, jadi perusahaan itu membutuhkan yang namanya sumber daya. Nah, sumber daya itu berupa contohnya seperti personel, material, mesin, dan informasi. Jadi secara tradisional itu perusahaan itu berusaha untuk memiliki dan mengendalikan sebagian besar sumber daya yang memasuki bisnis yang sedang mereka jalani. Nah, namun sekarang itu mengalami perubahan. Kenapa? Karena perusahaan itu menemukan bahwa beberapa sumber daya di bawah kendali mereka itu tidak berkinerja sebaik yang dapat mereka peroleh dari luar. Jadi lebih banyak perusahaan saat ini itu memutuskan untuk melakukan outsourcing. Jadi tenaga kerja dari luar itu sumber-sumber yang kurang kritis. Namun mereka menghargai kebutuhan untuk memiliki dan memelihara sumber daya dan kompetensi itu yang membentuk esensi bisnis mereka. Jadi perusahaan itu mengidentifikasi adanya kompetensi inti mereka dan menggunakan sebagai dasar perencanaan strategis mereka. Sekarang kita masuk ke organisasi. Jadi dalam sisi organisasi suatu perusahaan itu terdiri dari struktur, kebijakan, dan budayanya yang semuanya itu cenderung menjadi tidak berfungsi jika dalam perusahaan itu mengalami perubahan dengan sangat cepat. Jadi meskipun struktur dan kebijakan itu dapat dirubah, nah perusahaan adalah yang paling sulit diubah. Nah, perusahaan itu harus bekerja keras untuk menyelaraskan struktur, budaya, dan kebijakan organisasi mereka dengan perubahan strategi bisnis yang selalu mengalami perubahan. Jadi contohnya di sini seperti budaya perusahaan Rock Resort. Jadi dia itu sudah bangun selama 30 tahun pada akhir 1980. Yang menjadi kendala ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut pada CEO yang dipegang oleh Lawrence A. Rockefeller pada tahun 1950-an, nah pasar asli Router Recruiter ada CEO yang bisa mendelegasikan bisnis agar liburannya tidak terganggu. Kebijakan di Rochester adalah sakral dan tidak melibatkan adanya telepon di kamar tamu, tidak ada televisi, dan juga kepatuhan pada rencana makan wajib. Jadi di sini adalah jam makannya sudah ditentukan jam berapa dan jam berapa. Dan juga kamar tamu yang kecil dan tidak mencolok. Budaya perusahaan sendiri adalah lebih berfokus pada produk bukan pelanggan. Nah, perubahan budaya perusahaan itu terjadi pada saat di bawah pimpinan Mikhail Kileni, presiden dan CEO. Nah, pada saat dia mengubah budaya lebih kepada pelanggan dengan cara memanjakan tamu dengan fasilitas yang lebih banyak, kamar mandi yang lebih besar, dan menempatkan telepon di dalam kamar. Membawa perusahaan dengan tradisi yang luar biasa dan membangunnya untuk memenuhi harapan para tamu pada saat itu. Karena kita masuk ke perencanaan strategi perusahaan, yaitu mendefinisikan peran pemasaran.
Di sini ada 3, yaitu mendefinisikan misi perusahaan dulu. Jadi pernyataan misi adalah pernyataan tujuan organisasi, apa yang ingin dituju, apa yang menjadi tujuan organisasi itu dibentuk, dan apa yang ingin dicapai di lingkungan yang lebih besarnya nanti, atau lingkungan yang lebih luas atau lebih besar. Yang kedua itu menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan. Jadi perusahaan itu perlu mengubah misinya menjadi tujuan untuk mendukung yang terperinci untuk setiap tingkat manajemen. Jadi strategi dan program pemasaran itu harus dikembangkan untuk mendukung tujuan pemasaran yang akan ditetapkan atau pemasaran ini. Terus yang ketiga itu merancang portfolio bisnis. Jadi definisi pasar dari suatu bisnis itu lebih unggul daripada definisi produk. Jadi sebuah bisnis itu harus dipandang sebagai proses yang memuaskan pelanggan, bukan proses menghasilkan produk. Sekarang kita masuk ke mengembangkan strategi pertumbuhan. Nah, di sini ada 5 cara. Dari gambar itu bisa terlihat ada strategi konsentrasi pasar, strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, pertumbuhan diversifikasi, dan pertumbuhan integratif. Jadi mengembangkan strategi pertumbuhan. Jadi perusahaan itu membutuhkan pertumbuhan jika mereka ingin bersaing dan menarik talenta terbaik mereka. Jadi pemasaran itu memiliki tanggung jawab untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan. Pemasaran itu harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih peluang dan meletakkan strategi untuk menangkapnya. Jadi kisi dari perluasan pasar produk menurut Ansoff itu menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memeriksa pertumbuhan. Jadi jadi manajemen itu pertama-tama mempertimbangkan apakah ia dapat memperoleh lebih banyak pangsa pasar dengan produknya saat ini di pasarnya. Dalam kurung adalah ini termasuk dalam strategi konsentrasi pasar. Yang selanjutnya mempertimbangkan apakah itu dapat menemukan atau mengembangkan pasar baru untuk produknya saat ini, yaitu strategi pengembangan pasar. Selanjutnya itu manajemen harus mempertimbangkan pengembangan produk. Jadi di sini menawarkan produk yang dimodifikasi atau baru ke pasar saat ini. Nah, dengan mengkaji ketiga strategi pertumbuhan intensif ini, manajemen intensif ini yaitu strategi konsentrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Nah, dari ketiga strategi ini, manajemen idealnya akan menemukan beberapa cara untuk tumbuh. Nah, namun hal itu juga tidak cukup. Jadi, dalam hal ini manajemen itu juga harus memeriksa adanya diversifikasi dan peluang pertumbuhan integratif. Nah, contohnya seperti Starbucks yang mengembangkan produk dalam kemasan yang bisa dijual di supermarket. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang kita masuk ke strategi yang keempat, yaitu diversifikasi pertumbuhan. Jadi diversifikasi pertumbuhan atau pertumbuhan diversifikasi. Sekarang adalah pertumbuhan diversifikasi itu masuk akal ketika peluang itu peluang yang bagus itu dapat ditemukan di luar dari bisnis saat ini. Jadi peluang yang baik adalah di mana industrinya itu sangat menarik dan perusahaan memiliki campuran kekuatan bisnis untuk menjadi sukses. Jadi di sini itu ada 3 jenis diversifikasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama adalah perusahaan itu dapat mencari produk baru yang memiliki sinergi teknologi atau pemasaran dengan lini produk yang ada. Jadi meskipun produk tersebut mungkin menarik bagi kelas pelanggan baru. Nah, di sini itu masuk dalam strategi diversifikasi konsentris. Yang kedua, perusahaan itu mungkin mencari produk baru yang dapat menarik pelanggan saat ini, meskipun secara teknologi itu tidak terkait dengan lini produknya saat ini. Itu masuk kepada strategi diversifikasi horizontal. Nah, seperti hotel, restoran, jalur pelayaran, dan maskapai penerbangan itu semuanya menjalankan strategi ini saat mereka menjual barang hadiah seperti t-shirt, parfum, dan koper. Banyak restoran seperti Francis Hard Rock Cafe, kalian pasti pernah dengar ya, telah menemukan bahwa penjualan pakaian berlogo restoran di restoran mereka itu sangat menguntungkan dan pakaian tersebut itu berfungsi sebagai media periklanan yang sangat baik. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu ada, sekarang kita masuk jadi peluang diversifikasi itu terkadang muncul sebagai hasil dari teknologi yang baru.
Jadi sepertinya kapal feri aluminium itu ringan kelas baru itu atau maksimal kelas baru dapat berlayar dengan kecepatan 55 mil per jam dan membawa ratusan penumpang. Nah, teknologi baru ini memungkinkan feri itu melayani namanya rute baru. Jadi peluang untuk layanan makanan dan minuman di dalam pesawat seperti layanan feri itu sendiri akan tersedia untuk industri perhotelan dan pariwisata. Nah, akhirnya perusahaan itu mungkin mencari bisnis baru yang tidak memiliki hubungan dengan teknologi, produk, ataupun pasar perusahaan saat ini. Itu masuk ke dalam strategi diversifikasi konglomerat. Jadi restoran yang kami sebutkan sebelumnya di bab ini yang masuk ke bisnis peternakan ada contoh diversifikasi konglomerat. Contohnya seperti misalnya hotel atau restoran apa, restoran hard rock cafe atau restoran apapun. Nah, masuk dalam bisnis, akhirnya dia memilih masuk ke dalam bisnis peternakan, bukannya bisnis yang sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang, produk ataupun pasar dari hotel tersebut. Itu namanya strategi diversifikasi konglomerat. Nah, sekarang kita masuk ke pertumbuhan integratif. Jadi adanya peluang dalam diversifikasi tadi, pengembangan pasar dan pengembangan produk itu dapat diambil melalui integrasi ke belakang, ke depan atau secara horizontal, back, forward ataupun secara horizontal dalam industri bisnis. Jadi perusahaan hotel itu dapat memilih integrasi mundur dengan mengakuisisi salah satu pemasoknya, seperti distributor makanan, atau dapat memperoleh grosur, tur atau agen perjalanan. Nah, ini integrasi ke depan. Jadi akhirnya perusahaan perhotelan itu dapat memperoleh satu atau lebih pesaing asalkan pemerintah tidak melarang langkah tersebut. Jadi integrasi horizontal maksudnya. Jadi di sini integrasi horizontal itu jika perusahaan perhotelan itu dapat memperoleh satu atau lebih pesaing, namun pemerintah itu tidak melarang langkah yang mereka ambil tersebut. Itu masuk dalam integrasi horizontal. Jadi di sini adalah contohnya seperti Marriott itu mengembangkan sistem distribusi pasokan restoran yang dikenal dengan Marriott Distribution Service. Ini berkembang dari operasi Marriott Fairfield Farm Commissary. Jadi operasi komisaris itu ditutup dan bisnis difokuskan kembali pada distribusinya. Jadi Marriott itu membuka 6 dari pusat distribusi untuk konsentrasi layanan Hotel Marriott. Ya, dengan bisnis inti yang terjamin ini, setiap pusat distribusi kemudian gencar menjual ke restoran lain di daerah tersebut. Nah, namun dengan meningkatnya persaingan dari distributor makanan seperti Cisco, Marriott pun menjual Marriott Distribution Service pada tahun 2004. Jadi pertumbuhan integratif ini itu menawarkan peluang dalam bisnis. Nah, tetapi perusahaan itu harus memiliki atau memperoleh keahlian untuk berhasil dalam bisnisnya baru ini. Jadi kita melihat bahwa perusahaan itu dapat secara sistematis mengidentifikasi peluang bisnis baru dengan menggunakan kerangka sistem pemasaran, yaitu mencari cara untuk mengintensifikasi posisinya di pasar produk saat ini, mencari peluang yang menguntungkan di luar bisnisnya saat ini, dan mempertimbangkan cara untuk mengintegrasinya ke belakang, ke depan, atau ke keluar, dan secara horizontal dalam kaitannya dengan bisnisnya saat ini. Sesuai dengan gambar itu, maka sekarang kita masuk ke strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Nah, di sini itu ada strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Jadi sebelum dapat memuaskan konsumen, perusahaan itu harus terlebih dahulu memahami kebutuhan dan keinginannya. Jadi pemasaran yang baik itu membutuhkan analisis pelanggan yang cermat. Setiap perusahaan itu harus membagi total pasar, memilih segmen yang terbaik, dan merancang strategi untuk melayani segmen yang dipilih secara menguntungkan. Nah, menurut gambar itu ada 4 segmen pasar. Di sini ada satu segmentasi pasar. Jadi pasar itu terdiri dari banyak jenis pelanggan, produk, dan kebutuhan. Jadi pemasar itu harus menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik, dan konsumen itu dapat dikelompokkan dan dilayani dengan berbagai cara berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilakunya. Yang kedua adalah penargetan pasar.
yaitu penargetan pasar itu melibatkan evaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Jadi perusahaan itu harus menargetkan segmen yang dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar secara menguntungkan dan mempertahankannya dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada diferensiasi dan positioning pasar. Jadi setelah perusahaan memutuskan segmen pasar mana yang akan dimasuki, itu ia harus memutuskan bagaimana ia akan membedakan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditepati di segmen tersebut. Sekarang kita masuk ke mengembangkan bauran pemasaran terintegrasi. Jadi bauran pemasaran itu adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Jadi bauran pemasaran itu terdiri dari segala hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya. Jadi kalau dilihat pada gambar itu, pada tabel itu ada 4P dan 4C. Jadi 4P itu terdiri dari produk, yaitu kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar sasaran. Ada yang price atau harga, itu jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk. Nah, yang ketiga ada place atau tempat, itu aktivitas perusahaan yang membuat produk tersedia untuk pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat itu ada promotion atau promosi, itu aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Nah, dari keempat P ini terjadi namanya kekhawatiran lain muncul. Nah, hal ini itu menyatakan bahwa konsep 4P itu mengambil pandangan penjual tentang pasar, bukan pandangan pembeli. Jadi dari sudut pandang pembeli, di era nilai dan hubungan pelanggan ini, 4P mungkin lebih baik dijelaskan sebagai 4C seperti pada tabel tersebut. Jadi, sementara pemasar itu melihat diri mereka sebagai penjual produk atau menjual produk, pelanggan melihat diri mereka sebagai nilai beli atau solusi untuk masalah mereka. Nah, itu adalah customer solution. Jadi, customer solution itu untuk atau masalah solusi untuk masalah mereka. Dan pelanggan tertarik lebih dari sekedar harga. Jadi mereka tertarik pada total biaya untuk mendapatkannya atau customer cost. Jadi menggunakan dan membuang suatu produk. Nah, pelanggan ingin produk dan layanan tersedia senyaman mungkin atau conveniently atau nyaman mungkin. Akhirnya mereka menginginkan komunikasi dua arah. Jadi pemasar sebaiknya memikirkan 4C terlebih dahulu dan kemudian membangun 4P pada platform tersebut. Sekarang kita masuk ke mengelola proses pemasaran. Nah, selain pandai memasarkan dalam manajemen pemasaran, perusahaan itu perlu memerhatikan manajemen tersebut. Jadi mengelola proses pemasaran itu memerlukan 4 fungsi manajemen pemasaran yang ditunjukkan pada gambar tersebut ya. Ada analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol. Jadi perusahaan itu pertama-tama itu mengembangkan rencana strategis seluruh perusahaan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam rencana pemasaran dan lainnya untuk setiap divisi, produk, dan merek. Nah, melalui implementasi, perusahaan mengubah rencana menjadi tindakan. Jadi pengendalian itu terdiri dari mengukur dan mengevaluasi hasil kegiatan pemasaran dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Nah, terakhir adalah analisis pemasaran itu memberikan informasi dan evaluasi yang diperlukan untuk sebuah aktivitas pemasaran lainnya. Seperti pada gambar ini ya, analisis pemasaran. Jadi analisis pemasaran itu mengelola fungsi pemasaran itu dimulai dengan analisis lengkap tentang suatu situasi perusahaan. Jadi pemasar itu harus melakukan analisis SWOT yang mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara keseluruhan. Nah, analisis lingkungan internal, analisis kekuatan dan kelemahan di sini itu sebuah kekuatan atau kapabilitas internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan untuk melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya.
Kelemahannya itu berupa batasan internal dan faktor situasi negatif yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Nah, kedua itu ada analisis lingkungan eksternal, analisis peluang dan ancaman. Jadi di sini peluang itu adalah faktor atau tren yang menguntungkan dalam lingkungan eksternal yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keuntungannya. Sedangkan ancaman itu berupa faktor atau tren eksternal yang tidak menguntungkan yang dapat menghadirkan tantangan terhadap kinerja. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu formulasi tujuan. Jadi setelah unit bisnis itu menetapkan misi dan melakukan analisis SWOT, unit bisnis itu dapat melanjutkan untuk mengembangkan tujuan dan sasaran tertentu. Nah, di dalam seperti pada gambar itu ada beberapa tujuan dan sasaran atau formulasi tujuan. Jadi di sini ada kepemimpinan biaya keseluruhan. Jadi kunci sebenarnya adalah agar perusahaan itu mencapai biaya terendah di antara para pesaing yang dapat mengadopsi diferensiasi atau strategi fokus yang serupa. Yang kedua ada diferensiasi, yaitu bisnis berkonsentrasi pada pencapaian kinerja yang unggul di area manfaat pelanggan yang penting yang dihargai oleh sebagian besar pasar. Yang ketiga ada fokus, yaitu bisnis itu berfokus pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit daripada mengejar pasar yang besar. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.